Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut berita pilihan hari ini. Dua pengendara motor meninggal dunia akibat menabrak truk mogok di Jalan Sumatera Lintas Timur, Tulang Bawang Barat. Banjir yang merendam 13 desa di Kecamatan Tanggamus mulai surut. Dua penanam pohon ganja di Lampung Barat ditangkap polisi. Masih dari informasi kecelakaan, Sabtu siang truk trailer muatan beton melintas di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Talang Jembatan, Kecamatan Abung Kunang, Lampung Utara. Truk sepanjang belasan meter ini melintang menutupi jalan raya. Kemacetan arus lalu lintas yang parah dari dua arah tak terhindarkan. Polisi kewalahan mengevakuasi truk sebab bermuatan lebih dari 50 ton dan truk mogok. Macet total. Kecelakaan ini bermula saat truk diparkir di pinggir jalan karena pengemudinya istirahat. Truk tiba-tiba mundur dan melintang menutupi jalan raya. Saat kejadian tidak ada kendaraan di belakangnya sehingga tidak menimbulkan petaka bagi orang dan kendaraan lain. Dari arah Palembang menuju ke Bandar Lampung. Sebaliknya yang dari arah Bandar Lampung menuju ke Palembang yang tadi mengalami hambatan, terjadi laka lantas untuk trailer yang mengakibatkan kemacetan, melintang. Saat ini sudah bisa dilalui kembali. Kemacetan kendaraan dari dua arah di jalan ini mencapai belasan kilometer. Kemacetan terurai setelah truk trailer ditarik alat berat. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Truk bermuatan tebu yang terguling di Jalan Sumatera Lintas Tengah, Desa Kalibalangan, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, hingga Minggu pagi belum dievakuasi. Kecelakaan tidak menyebabkan kemacetan arus lalu lintas yang parah karena tebu tumpah ke pinggir jalan. Truk bernomor polisi BE8347 AMG ini terguling pada Sabtu malam saat dalam perjalanan dari Prokimal menuju pabrik tebu di Lampung Tengah. Kecelakaan ini terjadi karena roda belakang truk sebelah kiri lepas dari as. Tadinya roda udah saya kencengin semua, Simpang Jakarta Baru udah saya kencengin. Nah, tiba-tiba sampai sini giol-giol itu saya langsung berhenti ya udah langsung kebalik. Lepas berarti itunya Pak ya? Apa lepas ya roda-rodanya? Lepas rodanya ya. Apa namanya, ada korban nggak Pak? Nggak ada, orang saya sendiri. Sendiri Pak ya? Kecelakaan tidak berangkut korban jiwa. Evakuasi truk menunggu tebu dipindahkan ke kendaraan lain. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Sambungan listrik dua warga bertetangga di Kelurahan Uwaikandis, Kecamatan Tanjung Senang, Bandar Lampung, terkena razia petugas PLN atau P2TL. Kedua warga itu adalah Jumanto dan Subur Rahmat. Permasalahannya bukan karena Jumanto dan Subur menunggak membayar listrik, melainkan divonis bahwa meteran listrik di rumahnya tidak sesuai dengan alamat KTP pelanggan. Saat ditemui pada Minggu siang di rumahnya, Jumanto dan Subur mengatakan sangat keberatan atas pemutusan listrik di rumahnya sebab menurutnya ini bukan kesalahannya. Yang dibilang surat kedua lah jatuhnya. Iya, ini udah medianya juga.
Jumanto dan Subur kala itu mendaftar sebagai konsumen PLN untuk rumah barunya secara resmi, namun menggunakan KTP alamat tinggal yang lama. Padahal pemasangan kabel hingga mesin meteran dilakukan oleh petugas PLN. Setelah 8 tahun terpasang, sambungan listrik di rumah Subur dan Jumanto diputus dan keduanya didenda 7 juta rupiah. Pas pencabutan saya nggak di rumah, terus main cabut nggak ada surat peringatan nggak ada. Surat peringatan dari PLN belum ada ya? Nggak ada, langsung main cabut aja. Alasan mereka mencabut apa, Mas? Salah alamat. Salah alamat. Seperti apa salah alamat yang ditugaskan? Ya KTP emang kami seneng, cuman posisi waktu itu kan emang udah daftar emang untuk wilayah sini udah survei. Ya udah lengkap semua. Tahu datang orang PLN ngomongnya salah alamat. Sudah berapa lama pemasangannya? 8 tahun. 8 tahun. Jadi untuk meteran sementara ini dengan berdalih si pihak PLN dengan adanya 14 hari pemasangan sementara. Setelah 14 hari itu baru keluar namanya evaluasi perkara. Nah, sampai detik ini pun tidak ada namanya penyelesaian ataupun info dari lebih lanjut dari PLN sendiri. Pihak PLN kini memasang meteran listrik sementara di rumah Subur dan Jumanto yang dayanya dibatasi hanya bisa dipakai untuk lampu penerangan saja. Sambungan listrik keduanya dijanjikan pihak PLN normal lagi setelah melunasi denda. Subur dan Jumanto menuntut keadilan atas tuduhan pelanggaran yang tidak dilakukannya. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. 14 hari itu ya? Pemkot Bandar Lampung membentuk tim khusus untuk menyelidiki kasus tidak cairnya tabungan pensiunan guru SD di Koperasi Betik Gawi milik Dinas Pendidikan Bandar Lampung. Ini dikatakan oleh Wali Kota Eva Dwiana pada Sabtu siang. Hasil kerja tim nantinya akan dijadikan bahan mencari solusi permasalahan tersebut. Wali Kota Eva Dwiana telah menginstruksikan Dinas Pendidikan bertanggung jawab untuk segera membayarkan tabungan para pensiunan guru tersebut. Jadi kita menyiapkan tim, udah turun ke lapangan, insya Allah semuanya akan terkuak apa yang terjadi. Ya. Jadi mulai bekerja kapan timnya? Kenapa? Timnya udah mulai. Hari ini insya Allah. Hari ini lah. Kemarin kan saya panggil Dinas Pendidikan, ya Bunda paham sebenarnya, karena itu mereka kepala sekolah ini punya sendiri. Ya mereka memang sudah lama, tapi memang ininya dari pendidikan. Nah kita lihat nanti seperti apa. Belum dibayarkannya tabungan pensiunan guru di Koperasi Betik Gawi Bandar Lampung mencuat setelah para nasabah mengadu ke salah satu pengacara di Bandar Lampung pada hari Kamis lalu. Mereka geram terhadap Koperasi Betik Gawi yang dituduh mempersulit pembayaran tabungan itu. Mereka telah mengajukan pencairan tabungan sejak tahun 2020 lalu, namun hingga sekarang belum juga dibayarkan. Berapa lama, Bu? Sudah lama janji itu. Berapa lama? Nah, akhirnya dikasih supaya guru-guru pensiun ini tidak bertindak anarkis, dikasihlah pinjaman kasbon. Ada yang 1 juta, ada yang 2 juta, semua anggota, ada yang 500. Bahkan 1 hari nunggu ada yang tidak dapat. Jadi sekarang mereka beralibi ingin menyelesaikan pensiunan tahun 2020 dulu. Nah, bagaimana yang pensiun 2001-2002 nunggu sampai kapan? Kerugian para pensiunan guru ini puluhan juta rupiah per orang. Tabungan berasal dari iuran wajib pemotongan gaji guru setiap bulan sebesar Rp175.000 per orang saat mereka masih aktif mengajar. Seluruh guru SD diwajibkan jadi peserta Koperasi Betik Gawi, besutan Dinas Pendidikan, dan dilarang berhenti sebagai peserta sebelum pensiun. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.